Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat. Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrikin, untuk bertanya kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, dengan perkataan ara'aitum in atakum adzabullah. Bagaimana pendapat kalian? Atau terangkanlah bagaimana pendapat kalian apabila azab Allah datang kepada kalian. Azab Allah adalah sesuatu yang menjadi hukuman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Allah selain Dia memiliki sifat penyayang, memiliki sifat pengampun, namun Dia juga memiliki sifat membalas segala perilaku dan perbuatan manusia. Baik dengan balasan yang baik ketika seorang manusia berbuat baik, atau dengan balasan yang buruk ketika manusia tidak diampuni dari siksa-siksanya, tidak diampuni dari dosa-dosanya. Ini yang kadang orang suka lupa. Dikiranya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan siksa kepada siapapun yang berbuat durhaka di muka bumi ini. Padahal kita sudah melihat dari berbagai sejarah yang telah terjadi, bagaimana umat-umat Nabi dan para Rasul yang berdurhaka kepada Allah SWT, mereka disiksa oleh Allah SWT di dunia ini, bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah siksa. Ada misalnya mereka yang dilempari, diturunkan batu dari langit. Ada di antara mereka yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Ada di antara mereka yang dihanyutkan air bah atau banjir besar. Karena wujud apa? Durhaka mereka kepada Allah. Dan kedurhakaan yang paling besar yang berpotensi menjadikan Allah menurunkan siksanya adalah kesyirikan. Syirik itu adalah dosa yang mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu yang biasa ya ketika seseorang menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah dengan benda-benda keramat, dengan kuburan, dengan pohon, dengan batu. Itu mengundang siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga saksikan di zaman sekarang ya,
Betapa banyak orang-orang yang mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, Allah turunkan siksa azab dengan tiba-tiba. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menantang atau bertanya, di mana pertanyaan itu adalah untuk mengingkari perbuatan yang mereka lakukan. Yang pada intinya Nabi Muhammad suruh bertanya, kalau azabnya Allah itu datang, tiba-tiba datang azabnya Allah itu, atau terjadinya hari kiamat, maka apa kalian itu hai orang-orang musyrikin akan minta tolong, akan berdoa, akan masih berada di dalam kesyirikan, bermohon kepada selain Allah? Jadi pertanyaan yang mengajak berpikir. Karena sejatinya orang-orang musyrikin ini mereka kan mengakui bahwa Allah itu adalah penguasa alam semesta ini. Tapi masalahnya mereka minta kepada selain Allah. Jadi mengetuk hati atau hatinya yang paling kecil. Ketika mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka, kemudian mereka minta tolong, minta rezeki, minta jodoh, minta kesehatan, minta keamanan kepada selain Allah. Coba kalau azabnya Allah turun, apa mereka masih minta kepada selain Allah ini? Ada orang yang minta kepada kuburan. Kuburan aja rusak. Bagaimana mereka akan minta atau memberikan pertolongan kepada orang-orang ini? Jadi pertanyaan ini adalah bukan bertanya karena tidak tahu, tapi apa? Pertanyaan mengajak berpikir. Mengajak berpikir, hei orang-orang musyrikin, coba kalau azabnya Allah itu turun, apa kalian itu masih mau minta pertolongan kepada selain Allah? Tentu jawabannya adalah tidak bisa. Tidak bisa seseorang ataupun benda apapun menolong siapapun yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aghairallahi tad'un? Apa kepada selain Allah kalian masih mau berdoa, minta tolong? Meminta ketika azab Allah ataupun hari kiamat telah datang. Faktanya ikhwah rahimakumullah, bahkan ya, banyak orang-orang yang tidak mengakui Tuhan, tapi ketika mereka tertimpa musibah atau azab, mereka serta-merta mulutnya mengeluarkan kalimat minta tolong kepada Tuhan. Dan memang manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, artinya lahir dalam keadaan memiliki iman. Orang yang sejahat apapun, orang yang paling tidak mengakui Tuhan sekalipun, tapi pada dirinya itu ada fitrah yang kadang-kala bisa muncul, yaitu iman. Maka di banyak cerita ya bagaimana orang-orang itu mereka bertobat kembali kepada Allah adalah ketika benar-benar melihat kuasa Allah di hadapan mereka, siksa Allah nyata di hadapan mereka. Aghairallahi tad'un. Disebutkan juga di sini atadkumus sa'ah, apalagi ketika nanti hari kiamat telah datang. As-sa'ah ini adalah salah satu dari nama hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an hari kiamat itu namanya macam-macam. Ada Al-Qari'ah, ya kan? Ada Yaumuddin, ada Yaumul Qiyamah itu sendiri, ada Yaumul Hisab, Yaumul Ba'tsi, dan banyak hal ya, bagaimana Allah menerangkan bahwa hari itu hari yang sangat dahsyat dan tidak ada satupun manusia yang merasa aman. Semua orang khawatir amalnya tidak bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah SWT. In kuntum shadiqin, apabila atau in kuntum juga kalian merasa benar. Kalau emang sesembahan kalian itu bisa menolong kalian, maka ketika ada azab dari Allah, apa kalian masih minta tolong kepada kuburan, kepada batu-batu itu, kepada keris, kepada pantai laut selatan? Apa kalian masih minta seperti itu? In kuntum shadiqin. Kalau benar apa yang kalian klaim bahwa
benda-benda itu bisa menyelamatkan, apa ketika Allah turunkan azab? Kalian masih minta kepada mereka? Nah, ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrikin supaya mereka berpikir, memakai akalnya, memakai hatinya, bahwa tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa melindungi, tidak bisa memberikan keamanan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh umatnya bertauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah lagi, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini sesuatu yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dari segala ajaran di dalam agama ini. Dan bersyukur kita ini bertauhid, kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki agama Islam dan kita berakidah yang benar. Betapa tidak sedikit di sana orang yang sampai zaman sekarang, di zaman modern ini masih mengakui bahwa keris adalah sumber kekuatan, bahwa kalung adalah sumber keamanan, bahwa bahkan hewan-hewan sapi, ya, ada yang mereka menyembah sapi, ada yang menyembah di India itu ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus, ya, tikus disembah, ada yang menyembah kambing, ada yang sesuatu yang masya Allah waliyadzubillah. Kita ini diberikan nikmat yang luar biasa. Kita bertauhid hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluknya yang hendaknya kita tempatkan mereka sebagai seorang makhluk, sebagai sebuah makhluk, bukan sebagai khaliq atau pencipta. Semoga Allah SWT menetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah menetapkan semua keturunan kita sampai hari kiamat sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.